Alhamdulillah di dulur-dulur Papua mau di konten ini sambil nunggu beberapa bintang tamu yang mau datang. Ini anak-anak saya dari Papua sini duduk di depan sini nggak apa, di depan mbak-mbaknya sini nggak apa. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari Papua. Agak mundur dikit deh, agak mundur dikit. Ya. Makasih. Kakak nama siapa kakak? Saya Ino. Ino dari mana kakak Ino? Saya dari Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Kawin Nabire. Udah berapa lama di Jogja kakak Ino? Saya di Jogja baru mau 10 tahun. Baru mau 10 tahun. Kakak Ino sekolah di Jogja? Iya, sekolah di Jogja. Apa kesan Kak Ino tentang Yogyakarta? Yogyakarta itu kota romantis. Iya. Kenapa romantis Kak Ino? Karena di setiap sudut-sudut kota Jogja itu terdapat banyak tempat-tempat romantis. Iya. Tempat yang paling romantis menurut Kak Ino mana? Sarkem matamu, sarkem. Siapa yang bilang sarkem? Masa dia bilang sarkem kakak? Sarkem. Kalau Kak Ino paling suka main kemana Kak Ino? Malioboro. Malioboro. Kuliah di mana sih? Saya kuliah di APMD. Di APMD udah selesai? Sudah. Ada rencana balik ke Papua atau tinggal di sini? Rencana mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun lah. Rencana ada kerja di sana? Alhamdulillah. Ini banyak yang cantik kakak, kenapa nggak menikah dengan orang sini kakak? Itu banyak janda kakak. Saya hari ini miris ketika melihat di televisi seorang anak yang berperilaku seperti preman. Akhirnya melanggar hukum, tidak hanya anaknya yang dihukum, tapi konsekuensinya juga kepada orang tua. Betul? Makanya di sini pentingnya pendidikan. Makanya teman-teman saya Papua dan anak-anakku santri ingat, nak lebih baik tangan kamu kotor, tapi hasilnya bersih. Daripada tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Sini mas, sini. Harus tuwek ini. Pegang mic-nya. Namanya siapa kak? Nama saya Anton Febrian Pancasamudra. Antonius Febrian Pancasamudra. Pak Antonius dari mana? Antonius itu dari baptis saya. Enggak, asalnya dari mana? Dari Magelang. Oh Magelang. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. Kak Eno, YouTube Kak Eno. Itu nama baptis. Nama baptis saya Antonius, Nius. Oh, Nius. Kalau kamu siapa? Salamun. Talamon. Pasti tegas loh mon. Talamon. Kita hadirin Cak Dikin nih kita iki. Salamun dari mana? Magelang juga? Magelang Padang Gunung. Padang Gunung. Umurnya Pak Salamun berapa? 57. 57. Kalau Pak Antonius berapa? Saya 32. Oh, kamu 32? Mosok? Tak pikir seket loro. Serius 32? Iya. Iya. Belajar sama Pak Salamun kenal Gus Miftah dari mana? dari TikTok. Luar biasa TikTok. Sangelang kayak TikTok gitu. Jangan-jangan Pak Salamun goyang pargo nanti begini. Assalamualaikum. 57 TikTokan. Pantesan tadi saya tanya nama kamu siapa? Kamu nanya. Nah. Ternyata salam. Oh dia badut. Kamu badut toh? Badut Salamun. Coba badut Salamun dihibur dulu hadap sana. Ini dia hiburan dari badut Salamun. Nama panjangnya adalah Salamun ya hatta matla'il fajr. Nama saya Badut Salamun, suka menghibur anak jompo, orang jompo juga menghibur anak yatim, menghibur bapak-bapak, ibu-ibu dengan kelincahan saya, dengan lucu saya. Tapi saya buta huruf, nggak bisa baca dan nulis ya. Kamu buta huruf? Dari kecil nggak sekolah. Oh nggak sekolah. Dilihat ya. Kepe atus sekali nututi sabun wangi, Salamun ke Jogja mau kepengen dimual gitu. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asadu an an la ilaha
ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya saya sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa bahwa tiada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dan saya sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa fariju bil kurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji waladi wa dhurriyyati wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin nabi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan wa sultanil awliya syekhina Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariqahu wa ila khadratil a'immatil mujtahidin muqallidin bitin wa ila khadratil arba'atil khulafa'ir rasyidin Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila khadrat jamil awliya illahi fi tanah Jawa ila khadrati Simbah Kiai Muhammad Boniran wa ila khadrati Simbah Kiai Muhammad Usman wa ila khadrati Kiai Jalal Iman wa ila khadrati Kiai Karyonawi wa ila khadrati Madarum wa ila khadrati Kiai Ilyas wa ila khadrati Simbah Kiai Muhammad Besari wa ila khadrati Mu'alif Dzikul Ghafilin Kiai Hamim Jazuli wa ila hadrati Simbah Hamid Pasuruan wa ila hadrati Simbah Hamid Kajoran wa ila hadrati Mbah Nur Muhammad Ati Wongso wa ila hadrati Jamil Aulia Ilai fi Tanah Jawa. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati man hadara fi hadzal majlis. Allahumma qdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma hdina ila sabilir rasyad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lan kagem sedaya hajat kula panjenengan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Di dulur-dulur Papua mau di konten ini. Niki sambil nunggu beberapa bintang tamu yang mau datang. Niki anak-anak saya dari Papua sini duduk di depan sini nggak apa, di depan mbak-mbaknya sini nggak apa. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari Papua. Agak mundur dikit deh, agak mundur dikit. Ya. Makasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari Papua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sekitar 12 tahun dari tahun 2012 Pondok Pesantren dan Majelis Dhikrul Ghafilin hadir bersama kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, berulang kali saya bilang, saya lebih suka jalan daripada lari, karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Nah, saya mau cerita perjalanan ini. Sampai hari ini, yang saya bersyukur, yang ikut bersama Abah itu tidak hanya orang-orang Muslim, tapi banyak sahabat-sahabat saya non-Muslim. Justru sekarang kalau anak-anak penderek itu lihat, kalau Abah di Jakarta itu ketemunya pendeta, ketemunya romo, ketemunya pastor. Apalagi setelah ada survei, siapakah tokoh Muslim yang paling dihormati di kalangan orang Nasrani? Satu, ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nomor dua, ada Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ. Yang ketiga ada almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Yang keempat ada tokoh Muhammadiyah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian selanjutnya yang kelima ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU. Kemudian yang nomor 6 ada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian yang ketujuh ada nama Miftah Maulana Habibur Rahman. Beberapa waktu yang lalu saya kaget ketika dikirim ceramahnya Gus Miftah, dipotong kemudian diposting di akun Ikut Kehendak Tuhan, akunnya orang Kristen. Ceramahnya Gus Miftah, tapi lagu yang dipakai lagu gereja. Jadi ceramahnya Gus Miftah tapi backsoundnya lagu gereja. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini jadi takdir nih. Dulu saya sama Bunda itu mengambil tempat ini, awalnya ragu. Ini teman-teman sahabat saya Papua juga supaya paham. Yang punya tanah itu dulu adalah seorang pendeta yang anaknya kuliah di Amerika. Tanahnya ditawarkan ke ibu toko merah. Kenapa? Karena pendetanya ini meninggal dunia. Dia butuh uang untuk membiayai anaknya kuliah di Amerika. Dibelilah sama toko merah. Ibu Haja Narti Rusdi toko merah. Kebetulan toko merah ini pengajiannya sama saya. Sejak 2 tahun waktu itu. Saya cuma naik motor. Mungkin motor yang saya pakai dulu kayak teman-teman ini. Motor STN kanan harga 1.500.000-an. Kita punya pengalaman yang sama Pak Haji. Saya pakai motor. Harganya 1.500.000 karena nggak kuat beli motor. Itu yang menemani saya pengajian kemana-mana. Lah salah satu tempat
yang menjadi rutinitas saya itu di toko merah, itu pengajian sebulan sekali. Setelah 2 tahun, bahkan lebih mungkin waktu itu, ibu itu ngasih saya sertifikat begini. Gus, saya kasih hadiah. Ternyata ketika saya buka isinya sertifikat tanah ini. Saya bawa pulang, saya kembalikan. Bu, nggak usah, ini terlalu berlebihan. Karena waktu itu luas tanahnya 1.250 meter. Yang punya pendeta. Kemudian saya datang ke sini. Lingkungan saya pertama kali saya masuk ke sini, saya ketemunya bukan orang, tapi anjing. Saya begitu masuk langsung banyak anjing. Kuk, 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 kuk. Saya waktu itu mikir, kenapa mereka ketemu saya teriak? Apakah saya dianggap saudaranya anjing? Walaupun akhirnya saya paham, itulah bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika. Kalau di Amerika itu anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti akhirnya setelah setahun kemudian ibunya ngeyel, ibu aja ini. Gus, mbok ditompo to. Itu sekitar tahun 2010. Begitu saya masuk itu saya nggak pede. Sebelah kanan itu dulu masih bentuknya hutan, sebelah kanannya kuburan, lingkungannya Nasrani 60% lah waktu itu Katolik. Masa nanti bagaimana? Walaupun dari dulu saya berinteraksi dengan teman Katolik, Kristen itu sangat dekat. Sangat dekat. Makanya besok itu buka puasa banyak gereja itu yang ngundang saya, Gus bikin pengajian yuk. Bikin buka puasa bersama yuk teman-teman Nasrani. Konsekuensinya jelas saya nanti akan dimaki-maki sama banyak orang. Miftah kafir. Biasalah itu. Kalau besok ada lagi orang ngomong Miftah kafir, saya bilang wis tahu. Sudah pernah. Nah, ini tamunya siapa yang datang? Siapa? Walah, dikin kira tamu. Dikin batang. Nah, juga ada Pak Kajati nanti di atas, Pak Kajati yang baru. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu, akhirnya sertifikat itu saya terima dengan berat hati. Saya sebelum babat alas itu ketemu dengan teman-teman Katolik. Saya datang ke dekat gereja itu ada orang, saya tanya, kalau seandainya saya bikin pesantren di sini kira-kira ganggu teman-teman Katolik apa enggak? Termasuk Budi Bagio waktu itu, selatan rumah itu. Ternyata sambutan dari sahabat-sahabat saya Katolik itu bagus. Enggak apa-apa Gus. Padahal notabene tahun 2011 itu kan saya belum jadi orang terkenal. Kalau Cak Dikin nggak tahu dari dulu sampai sekarang belas nggak pernah terkenal. Tapi ini termasuk jamaah yang paling istiqomah Cak Dikin ini. Oh lah kok ngaku. Ini termasuk jamaah yang paling istiqomah bukan karena seneng ngaji, ya karena memang nggak ada yang nggak laku gitu loh. Jadi kalau nggak laku ya ke pondok. Ana Cak karo nyimo Cak. Karo nyimo Cak ana Cak. Senajan tau kula kali Cak Dikin niku gedeng lah mati kula ya urung tega. Aja mati njire Cak. Nanti masih banyak tamu yang datang. Saya kemarin awalnya mau ngundang beberapa teman artis kok mikir, wah mau hotmail Quran dulu sama anak-anak. Ini siapa yang datang lagi? Ada Pak Kajati, sama tepuk tangan ada Ustadz Yusuf Mansur. Oh di belakang juga ada tuh Lucinta Luna. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya
Ada Pak Kajati, Pak Ponco, ini sahabat saya, pejabat baru di Jogja. Yuk nunggu mereka. Sholawatan. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman Sholli wa sallim daiman ala badan wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Oh, sama Mbak Mai. Sehat Mbak Mai? Sana, Ustaz. Ala Muhammad. Sehat ya? Kasih kursi dekat Bunda dekat. Mbak nyimut geser dikit. Mbak Mai sini Mbak Mai. Sama Bunda sini. Alhamdulillah. Lanjut. Ini sahabat-sahabat kita dari Papua ini, Pak Ustadz. Masya Allah. Sahabat beta. Saya seharusnya ke Papua itu tahun 2021 pas awal pandemi itu. Saya ada undangan di beberapa daerah di Papua. Saya sudah sempat waktu itu dikirim sama teman-teman dari Papua oleh-oleh koteka. Itu masih saya simpan. Pak, saya kirim oleh-oleh dari Papua koteka. Saya bilang, iya saya pakai di kamar sama Bunda. Pokoknya saya itu kalau ngaji kemana-mana, alhamdulillah dapat oleh-oleh kearifan lokal. Kawan kita di Papua ada koteka, ada buah apa itu? Buah merah dan lain-lain. Nah saya lanjutkan sedikit. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Ini kemarin WA-an sama saya, gara-gara saya tertipu orang. Nomor HP-nya Ustadz Yusuf Mansur di hack sama orang. Hack sama orang, terus kemudian singkat cerita kita HP-nya beliau dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat orang-orang itu. Nah, akhirnya malah WA-an, Ustaz besok malam minggu ke pondok. Alhamdulillah, nggak usah nunggu lama, cukup kurang sehari sebelumnya datang bersama istrinya. Saya curiga ini, kenapa kok dikawal? Ini bukan karena setia, tapi karena curiga. Aja ngompori. Nah, saya mau cerita lagi terusin. Akhirnya waktu itu kan saya harus nembung karena tetangga-tetangga ini Katolik. Boleh nggak saya bikin pesantren di sini waktu itu? Nah, ternyata teman-teman saya Katolik ini semuanya bilang, sudah nggak apa-apa Gus. Ini nanti malah jalannya hidup. Karena dulu mohon maaf Pak Kajati, Ustadz Yusuf Mansur. Ini dulu kalau habis maghrib sudah jalan mati, nggak ada orang sama sekali. Udah nggak ada yang berani lewat, hutan, kuburan. Akhirnya waktu itu saya tirakati, 7 malam saya datang ke sini, saya sholat di sini, saya wirid. Delalah setiap kali datang kebelet ngising. Orang Jawa itu kalau punya tempat, nah kok kebelet ngising? Katanya betah, kerasan, betah. Setiap kali datang masuk kebelet ngising. Wah, ini ada apa dengan silit saya bilang. Nah, akhirnya saya putuskan babat alas. Saya babat alas ini belum ada teman, sendiri, belum ada yang bantu. Nah, yang saya pengen ceritakan yang pertama begini. Kalau malam hari ini kita wisuda anak-anak Al-Quran, habis wisuda Ustadz. Jadi waktu itu saya mikir begini, apa mungkin? Nah makanya kalau Anda lihat postingan Ustadz Yusuf Mansur ini satu bahasa yang
sangat populer di Ustadz Yusuf Mansur, salah satunya adalah bahasa afirmasi. Afirmasi. Jadi sekarang kondisinya dua hal begini. Yang pertama waktu itu apa mungkin. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kok Abah hari ini dekat dengan teman-teman Kristen, teman-teman Katolik? Karena sejarahnya tanah ini tanahnya pendeta. Sehingga kalau hari ini mohon maaf, kita dekat dengan teman-teman gereja itu nyambung. Karena memang dulu tanahnya pendeta. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saat itu kemudian saya nggak ada bayangan. Kalau Ustadz Yusuf Mansur ini kan hafal Quran. Jadi kalau bikin Darul Quran itu wajar, wong hafal Quran kok. Saya tadi sama teman-teman di atas yang hafid itu Ustadznya begini, kok Abah nggak menghafal Quran saja sampai selesai? Saya bilang, oh bahaya. Kalau saya hafal Quran, kalian nggak laku. Loh, nanti di sini saya semaan, pakai saya sendiri nggak ngundang kalian sih. Kan yang semaan Quran itu dari Jawa Timur, dari Kediri ada Gus Adim, ada Gus Asin, kemudian dari Jogja ada Gus Korib, Gus Hamid, dan lain-lain. Lah kalau sampai sekarang saya hafal Quran, nanti kalau semaan satu legi, saya nggak perlu ngundang orang, saya sendiri, kan kasihan mereka. Nggak ada yang ngundang. Padahal jadi malas gue mau aslinya itu. Nah, akhirnya kemudian apa? Saat itu saya mikir begini, ilmu kitabnya pas-pasan, Al-Qur'annya nggak hafal. Ini bagaimana? Sementara ada banyak, loh ini tadi yang di wisuda tadi itu Bu, mohon maaf, orang kabeh bocah awalnya bagus. Basicnya itu ada anak yang nakal, ndablek, preman, macam-macam. Saya tadi teman-teman Papua tahu, sebelum naik panggung saya ditelepon siapa? Maung Hercules. Abah mohon izin, saya nggak bisa ke pondok akhirus sana. Harusnya saya datang. Dia malah, Bah, ini rumah saya sekarang itu gara-gara saya dekat dengan Abah jadi pengawalnya Abah, kayak tim jadwal Jawa Barat. Jadi orang-orang yang minta jadwal ke Gus Miftah yang Jawa Barat itu menghubungi Hercules. Jadi preman kon ngurus jadwal itu ya baru ini. Kon ngurus jadwal ngaji. Nah, saat itu kemudian saya berketetapan pengen ada anak yang menghafal Quran. Kenapa? Ini alasannya. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mimpi ketemu Allah 90 kali. Nggak main-main ini. Mimpi ketemu Allah 90 kali. Kita mimpi ketemu Nabi saja susahnya minta ampun. Ini 90 kali. Saat itu kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat itu mengatakan begini. Kalau seandainya saya ketemu Allah sekali lagi genap 100 kali. Saya pengen bertanya satu hal kepada Allah. Kemudian apa? Keinginan Imam Ahmad bin Hambal itu ternyata diijabah oleh Allah. Imam Ahmad bin Hambal akhirnya mimpi lagi ketemu dengan Allah yang ke 100 kalinya. Berapa Bu? 100 kalinya. Kemudian apa? Ada pertanyaan dari Imam Ahmad bin Hambal begini. Ya Rabb, bima taqarrubal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhan, apa yang menjadikan seseorang itu bisa dekat dengan Engkau? Jawaban Allah apa? Jawaban Allah adalah bi qiraatil Quran. Dengan cara membaca Quran. Makanya kemudian ada dalil yang bunyinya man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen bercakap-cakap dengan Allah itu dengan cara membaca Al-Quran, bukan dengan selfie. Jadi kalau ketemu kiai, ketemu Ustadz Yusuf Mansur minta doa, berkah doa itu ada sanadnya. Tapi kalau ketemu kiai minta selfie itu belum ada sanadnya. Belum ada sanadnya. Karena saya terlalu capek tadi sore itu yang minta foto dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Nganti raiku bengep tak kandani. Itu Pak Kajati, kalau Sabtu sore gini kan sebelum pengajian saya khususkan untuk nerima tamu. Dari Wonosobo, Cilacap, dari semana-mana lah, bahkan dari Batam, dari Palembang. Itu mereka kesini tuh macam-macam Pak. Ada yang minta jadwal ngaji, ada yang pengen curhat, dan yang paling banyak nomor 3 minta selfie. Kadang-kadang dari Batam, ibu ngapain dari Batam? Mau silaturahmi Gus, mau ngapain kesini setelah ketemu Gus, minta pengen foto, ya pulang gitu. Dari Batam gitu loh.
dari Kalimantan Selatan datang ke sini. Ngapain Bu? Pengen selfie, balik. Iki mau ngutek loro apa ya iki aku. Terus kemudian gayanya diposting. Dan saya banyak tersinggung dengan orang yang posting foto di medsos itu. Saya sampaikan begini, tolonglah. Kalau ngedit foto itu jangan cakep-cakep. Iya. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa menghendaki bercakap-cakap dengan Allah, takallum dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Lah, itu Ustaz. Yang kemudian saya pengen, aku ini nggak hafal Quran, bagaimana saya bisa melahirkan penghafal Quran? Waktu itu apa euforianya Darul Quran. Ini orangnya ini. Pondoknya di mana-mana. Sampai satu ketika saya bilang waktu itu dengan sahabat Daya Mas Dayat waktu itu, saya bilang, saya bisa nggak diundangkan Ustadz Yusuf Mansur? Wah, dulu diundang Bu, susahnya minta ampun. Sumpah. Wangel. Tak DM nggak pernah balas. Paling mikirnya Ustadz, lu siapa? Lu siapa? Wah, desa. Padahal saya itu pengen ngundang beliau satu. Kan ada begini, hadis begini, akrimu ahlallah fid dunya, muliakanlah keluarganya Allah di dunia. Terus kemudian ditanya, kila halillahi ahlun fil ard, apakah di muka bumi ini Allah punya keluarga? Ternyata kemudian jawabannya apa? Ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah. Dan saat itu motivator untuk menghafal Al-Quran ini ya Ustadz Yusuf Mansur. Di HP saya itu saya tulis UYM, Ustadz Yusuf Mansur. UYM, itu loh. Makanya dulu sempat kita mau bikin acara di TV itu judulnya apa Ustadz? UYM versus UGM. Ustadz Yusuf Mansur versus UGM, Ustadz Gondrong Mambu. Nah, ini Gus Adim dari Darul Fikih. Mriki Gus. Ini Gus Adim. Oke, Gus, akeh kiai pokoknya ini. Niki Gus Adim. Niki Gus. Tolong keamanan berjaga-jaga, siapa tahu panggungnya ambruk ya. Oh, miring. Nah. Saya kemarin ditanya sama orang gemuk, bagaimana supaya saya tidak kelihatan gemuk? Oh gampang, 1 jangan foto, 2 jangan bercermin, 3 jangan nimbang. Nah itu nggak akan kelihatan gemuk. Jangan foto, jangan nimbang, jangan cermin, nggak akan kelihatan gemuk. Menurut kita. Yo, Ustadz Yusuf Mansur itu beberapa bulan yang lalu masih gemuk loh. Sekarang kurus beliau, alhamdulillah, sehat berarti. Saya itu pasti kabari beliau COVID itu yang nangis pertama kali saya. Turun dari tangga itu, masake banget ini. Bocah cilik kena COVID aku. Makanya anak-anak waktu itu saya kon maca donga untuk Ustadz Yusuf Mansur, alhamdulillah beliau sehat. Ya, kita tuh waktu Ustadz Yusuf Mansur COVID itu pas bagi-bagi ayam itu Bun ya. Nah, jadi saya ada tetangga tukang potong ayam nggak laku. Kita borong sekian mobil kita bagi keluarga. Gitu. Nah, sekarang di sini tak kasih tahu orangnya datang soalnya. Nah, ya supaya dia tahu saya ada baiknya dikit lah di mata beliau. Jaluk badi matamu, jaluk badi gitu. Jaluk badi. Saya mungkin jaluk badi sama beliau, tapi cuman mungkin ya jaluk transfer lah. Kila halillahi ahli fil ard.
dikatakan, apakah Allah itu punya keluarga di dunia? Ternyata jawabannya itu, ahlul Quran, ahlullah. Nah, makanya kalau kemudian hari ini saya melahirkan anak-anak yang Quran ini, saya itu tadinya maunya nangis. Dah yang nangis yang diwakili bunda sajalah. Masa gondrong ganteng nangis kan ra pantes. Masa rambut gua gondrong bro, kayak gini gagah nangis kan nggak pantas itu. Nanti dikira ada apa-apa. Nah, kalau bunda ini harus menangis gitu. Karena bunda ini menangis karena banyak hal. Satu ya, karena melahirkan anak-anak Quran yang setiap hari yang mendampingi ini bunda. Kemudian dia nggak nyangka punya suami sekeren saya gitu. Jadi nangis gitu. Makanya kemarin saya bilang Ustaz Yusuf Mansur, di dunia ini yang bisa membuat itu cuma dua. Satu kopi, dua istri. Iya, itulah. Enggak jadi nangis kan. Mbak-mbak kalau cari suami pilih yang romantis apa yang humoris? Humoris. Lebih baik humoris berakhir romantis daripada romantis berakhir tragis. Iya. Ini tadi sengaja tak awalkan ngajinya biar nggak terlalu malam. Ustadz Yusuf Mansur biar punya waktu untuk ngaji. Kan biasanya jam segini baru naik panggung nih. Nah, tadi sebelum jam 9 Abah udah naik panggung. Nah, saya pengen sebelum melanjutkan Pak Kajati sambutan, tapi nyanyi dulu lah. Cak dikit nyanyi cak. Gue nih lunggah-lungguh ngopo kayak tamu. Pajar gue. Dikasih mic cangkeme dikin gue. Dua, satu sama Mbak Nyimut, Cek, cek. Tes. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam. Gus Hamid. Jember mang mriki tindak mriki. Cah Banser golekne Gus Hamid ning kono. Cak. Nggih. Terima kasih. Iya, Cak, monggo. Mungkin Bapak Ibu belum pernah membaca sejarah bahwa Mas atau Ustadz Yusuf Mansur itu sebetulnya punya teman kembar. Ya, jadi dilahirkan dua orang kembar, yang satu namanya Yusuf Mansur, yang kedua namanya Dikin Mansur. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang dari Papua, dari mana? Papua ya, Papuanya di mana? Merauke. Jadi begini teman-teman, Bapak Ibu tamu undangan, Gus Miftah, perlu saya memperkenalkan, tak kenal maka tak cinta dan tak cinta maka tak sayang. Saya itu dulu pernah menjadi pegawai negeri selama 16 tahun. Kerja saya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura. Kemudian dapat tugas belajar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, terus tidak kembali ke kantor sampai saat ini. Ada cerita menarik bahwa akan ada di tempat kita pada malam hari ini. Siapa dia? Inilah Gus Miftah, tepuk tangan. Tapi sebentar lagi akan kami beritahukan kepada Anda semua bahwa tepuk tangan itu hanya berlaku
di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi. Tapi tidak berlaku di Papua. Saya pernah mengalami sendiri pada waktu itu, mohon maaf, ini saya cerita bukan pornografi, tapi saya bercerita ini tentang adat istiadat. Di Papua, Jayawijaya, ada Kabupaten Wamena. Di sana ada adat istiadat kalau perempuan itu memakai rumbai-rumbai. Katesnya tergelantung. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki cowok itu memakai koteka. What is the meaning is koteka? Apa itu koteka? Koteka adalah tempat untuk menaruh itu. Apa itu? Nanti saya SMS. Bahwasanya kenapa tepuk tangan tidak berlaku di Papua? Pada waktu itu di Wamena menghadirkan Inul Daratista. Penyanyi ngebor, seksi, cantik sekali. Jadi begitu MC menyampaikan, marilah kita berikan tepuk tangan, inilah Inul Daratista. Tepuk tangan, wah meriah luar biasa. Mestinya begitu. Tapi pada hari itu tidak ada yang tepuk tangan. Inilah Inul Daratista. Sama sekali nggak ada orang tepuk tangan di Wamena. Menunggu 5 menit sampai 10 menit baru berbunyi peledak, 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 peledak. Cangkemmu. Kotekane pecah kabeh. Saudara kita Papua kalau dia dikasih koteka nggak bisa pakai. Dia kena penyakit gula. Wes nyanyi. D minor. Sidorondo versine Tombo Hati. Oh, nyimut Sidorondo. Yeah. Mbah Geng, ayangku. Ini Pak Yusuf Mansur biar tahu. Nah, Pak Yusuf Mansur ini adalah istri saya. Insya Allah yang nomor 4. Memang sangat beresiko apabila punya wajah tampan. Musik. Kendangnya yo. Dari mata bidawa Makasih, pinjam-pinjam satu. Saya pengen ngobrol sama sahabat saya Papua. Ayo satu sini perwakilan ngobrol sama Abah sini. Satu sini, ayo sini. Ah sini, sini kakak. Ini kakak. Kakak nama siapa kakak? Saya Ino. Ino dari mana kakak Ino? Saya dari Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Kawin Nabire. Udah berapa lama di Jogja kakak Ino? Saya di Jogja baru mau 10 tahun. Baru mau 10 tahun. Kakak Ino sekolah di Jogja? Iya, sekolah di Jogja. Apa kesan Kak Ino tentang Yogyakarta? Yogyakarta itu kota romantis. Iya. Kenapa romantis Kak Ino? Karena di setiap sudut-sudut kota Jogja itu terdapat banyak tempat-tempat romantis. Iya. Tempat yang paling romantis menurut Kak Ino mana? Sarkem matamu, sarkem. Siapa yang bilang sarkem? Masa dia bilang sarkem kakak? Sarkem. Kalau Kak Ino paling suka main kemana Kak Ino? Malioboro. Malioboro. Kuliah di mana sih? Saya kuliah di APMD. Di APMD udah selesai? Sudah. Ada rencana balik ke Papua atau tinggal di sini? Rencana mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun lah. Rencana ada kerja di sana? Alhamdulillah. Ini banyak yang cantik kakak, kenapa gak menikah dengan orang sini kakak? Itu banyak janda kakak. Saya senang kemarin
sahabat saya apa namanya pengawalnya Abah itu Mas Budi dari Kopassus bilang, Abah teman-teman Papua pengen ketemu Abah. Saya sebenarnya di Jogja ini membangun komunikasi dengan semua suku, semua agama. Nah, nanti teman-teman dari Papua tanggal 2 April buka puasa di sini. Abah undang kalian datang ya. Nah, Siap, nanti terima makan kasih. sama anak-anak yatim di sini. Kalian semua datang ya. Terima kasih Kak Eno. Saya pengen Kak Eno menyampaikan pesan persatuan untuk kita semuanya dari Kak Eno. Oh ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili teman-teman mahasiswa, teman-teman Papua, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Gus sudah undang kami di malam hari ini di acara yang luar biasa, acara yang wow. Dan bagi kami Gus Miftah adalah orang tua yang luar biasa. Orang tua yang mendidik, merangkul, terus menjadi edukasi buat kami menjadi pemimpin di Papua nanti begitu. Terus yang berikut pesan kami bahwa Jogja adalah tempat yang menjadi pusat studi, menjadi tempat yang selalu melahirkan nilai-nilai budaya yang positif, menjadi rumah bersama untuk seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Tepuk tangan untuk Kak Eno. Terima kasih Kakak. Alhamdulillah. Nanti kalau Kak Eno jadi bupati di Nabire, Gus Miftah ke sana. Amin. Siapa tahu jadi bupati Nabire Kak Eno. Wah keren. Saya akan datang. Jangan lupa tanggal 2. Halah takon ngomong tanggal 2. Aku orang ngundang kowe kok. Jangan lupa tanggal 2. Sebelum Pak Kajati sambutan, saya itu pernah punya cerita Ustadz Yusuf Mansur. Jadi ada teman saya Papua namanya Yakub, itu melamar cewek namanya Mina. Itu tadi Kak Wina kan ngomong yang romantis nih, saya jadi ingat. Jadi Yakub ini ngelamar cewek namanya Mina. Begitu mau melamar, si Yakub ini mencoba ngegombal kayak Gus Miftah. Iya, kayak Gus Miftah itu kan kalau sama Bunda tiap hari gombal tok. Saya itu bener Ustadz, kalau saya pulang malam Bunda tidur, kan saya ingat guyonnya seorang suami sama istri itu kan pahalanya besar. Makanya begitu saya masuk kamar, lihat Bunda ngiler, langsung tak carikan ember tadi cangkemnya gitu. Hanya Bunda itu. Jadi Yakub bilang begini Kak Ino sama si Mina, sayang, tanpa kau segalanya gelap gulita dan suram, angin melambaikan hujan, lalu muncullah matahari. Kau seperti pelangi dan mentari yang hangat untuk saya. Mina jawab, Yakub, sebenarnya kau lamar saya atau kasih laporan cuaca? Tepuk tangan untuk Pak Kajati. Ayo sambutan Pak Kajati. Nanti mikir mau. Nah, Pak Kajati sambutan, ini sambutan. Ini orang saya lama ini soalnya Pak Kajati ini. Pak Kajati masih mampu berdiri kan? Oh, berdiri. Dari tadi udah berdiri, Gus. Oh, berdiri. Biar nggak kalah sama Kak Ino, berdiri Pak Kajati. Izin Gus. Kalau berdiri di sini kan kualat nanti. Pojok aja biar di belakang ini nggak ada orang. Miring gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kinurmatan Gus Miftah. Salah malah. Ora ono ning kono. Ora ono. Wacane kene. Memang sengaja tak salahke. Yang kami hormati Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang kami hormati juga Al Muharram Ustadz Yusuf Mansur, sahabat saya. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Karena kesempatan ini sangat langka buat saya. Bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, saya lihat wajah-wajahnya ini semua calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Dalam acara malam ini mujahadah Hikul Kofilin dan Akhirus Sanah Ponpes Ora Aji. Semoga tadi katanya ada ijazah atau pelantikan ilmu yang tadi sudah
dilantik oleh Gus Miftah, semoga dapat bermanfaat untuk bisa diamalkan ke masyarakat semua. Pada kesempatan ini saya mengenalkan diri, alhamdulillah saya berbahagia bisa di tengah-tengah saudara, Bapak Ibu semua, hadirin semua. Saya diberi kesempatan bersyukur bisa menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menjabat sudah baru sebulan. Tapi baru Gus, jangan didoakan lebih berbulan-bulan ya Gus. Semoga didoakan dengan berkahnya Bapak Ibu semua, karir saya bisa lancar dimulai dari Jogja yang istimewa ini. Kenapa? Di Jogja itu banyak kearifan lokal, semua harus dijunjung. Kita semua, salah satunya kegiatan malam ini yang diselenggarakan oleh Ponpes Ora Aji. Intinya untuk menambah wawasan kebangsaan persatuan Indonesia. Itu yang utama. Gus Miftah telah mendidik kita semua untuk mencintai tanah air Indonesia. Pada kesempatan ini saya titip pesan kepada teman-teman semua, hadirin semua, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah untuk mengenal hukum tapi menjauhi hukuman. Saya mohon dengan cara, kalau kenal boleh, bunyi pasal misalkan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, di situ ada 362 pencurian. Kita boleh, tapi tidak boleh mencuri karena kalau kenal boleh, tapi tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Itu yang perlu saya titipkan, jadi boleh kenal hukum tapi jauhi hukuman. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dalam kesempatan ini juga saya titip pesan bahwa saya sedikit menyampaikan pengalaman yang saya jalani selama saya bertugas yang dikaitkan juga dengan tingkat keimanan. Saya terus terang juga mungkin dengan Gus Miftah saya juga enggak jauh beda. Kalau dia Gus, saya juga mengaku diri saya Gus, tapi Gus-Gusan. Saya belajar untuk bisa mengenal hidayah. Bahwa dalam prinsip saya, moga nanti bisa dijelaskan, dilanjutkan lagi oleh guru saya Ustadz Yusuf Mansur, bahwa intinya hidayah itu tidak akan datang kepada kita, tapi hidayah itu harus kita jemput dengan perbuatan, selalu kita berbuat baik dan berbuat baik. Kalau diri saya usahakan yang sunnah kita jadikan wajib, yang wajib otomatis kita usahakan tepat waktu, kalau bisa kita berjamaah di masjid. Akhirnya hidayah akan menghinggapi kita jemput hidayah itu. Perkenalan saya dan sambutan malam ini tidak panjang lebar. Yang panjang miliknya orang lain, yang lebar juga miliknya orang lain. Kalau saya panjang lebar nanti jatahnya Ustadz Yusuf Mansur akan habis. Dan Cak Dikin? Sebentar Pak. Gimana? Interupsi. Asalnya dari daerah mana? Oh, asal saya dari tetangganya Cak Dikin. Nggih. Kutha Solo Hadiningrat. Oh, Solo. Nggih. Leres. Di Solo di mananya RRI? Malah cangkemmu. Bolak-balik Cak Dikin RRI. Etan Tanggul. Oh, Etan Tanggul. Nggih. Sekian. Selamat dan sukses. Baru 1 bulan di sini ya, Pak? Oke. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang belum tahu kenapa Cak Dikin kok tanya sebelah mananya RRI. Karena RRI Solo itu sarkemnya Jogja. Nah, pokoknya di mana ada kayak gitu Cak Dikin pasti tahu. Iya. Karena di mana-mana Cak Dikin ninggal KTP. Kenapa ninggal KTP? Karena nggak kuat bayar. Jadi begini. Terima kasih. Ini bagus ini penyuluhan hukum dari Pak Kajati ini. Kenal hukum tapi jangan melanggar, jangan sampai kena hukum.
Nah itu bagus. Sama saya kalau sama teman-teman Papua ini. Cinta saya sama orang Papua itu seperti KUHP pasal 184 ayat 2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Papua. Ustadz Yusuf Mansur. Saya pengen Ustadz ngasih motivasi kita semuanya ini. Terutama anak-anak penghafal Quran. Saya hari ini miris ketika melihat di televisi seorang anak yang berperilaku seperti preman akhirnya melanggar hukum. Tidak hanya anaknya yang dihukum, tapi konsekuensinya juga kepada orang tua. Betul? Makanya di sini pentingnya pendidikan. Makanya teman-teman saya Papua dan anak-anakku santri ingat, nak, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Coba, kenapa kok sampai terjadi peristiwa seperti itu? Anak berperilaku arogan. Akhirnya yang terjadi apa? Orang tuanya yang kena imbasnya. Saya bilang, oh itu yang melanggar pidana anaknya, kenapa orang tuanya ikutan kena? Nanti dulu. Kenapa anaknya berperilaku seperti itu? Itu pasti orang tuanya juga nggak jelas. Saya bilang, suatu ketika Imam Syafi'i matur kepada Kiai Waqi, syakautu ila waqi'in su'akhidhi. Wahai Kiai Waqi, kenapa saya sulit untuk menghafal? Jawabannya apa? Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, kalau kamu pengen menghafal gampang, tinggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau anak seperti itu, mohon maaf, bisa jadi maksiatnya itu dari orang tuanya. Anak berperilaku kriminal pidana, kenapa? Karena mungkin dinafkahi dengan barang yang haram. Betul. Makanya saya bilang, orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi kalau makanannya haram. Orang minum terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi kalau minumnya haram. Sama. Uang masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat, apalagi uang haram. Sehingga kemudian apa? Allah akan mencabut uangnya, kenikmatan itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Anaknya nakal, istrinya selingkuh, keluarganya amburadul, betul? Makanya ini bukan hanya kesalahan anak yang melakukan kriminal dan pidana. Bisa jadi dulu nafkah dari orang tuanya, nafkah yang haram. Makanya saya bilang tuh sama anak-anak itu, nak, kamu itu kalau di sini makan apapun terserah, tapi kurangi maksiat. Saya itu banyak Ustadz, Pak Kajati, anak datang ke sini masih mabuk, pengen jadi santri saya itu banyak. Jadi masuk di depan pondok itu masih, saya terima, yang mabuk saya terima. Bahkan, siapa? Sing masuk pondok dulu masih pakai narkoba, siapa? Oh, Sultan, supirnya Abah itu dulu masuk pondok itu masih dalam keadaan menggunakan narkoba, cuman pengen berubah. Ya saya terima, dan tidak ada kata terlambat. Saya malah mendino melu ngaji, alhamdulillah. Dulu banyak anak yang pakai tato, pakai tindiannya macam-macam, ono sing baut, ono sing pelek, ono sing tiang listrik. Wah, alhamdulillah, mereka akhirnya bisa ngaji di sini, akhirnya bisa berubah, ya bisa baca Quran, bahkan ada yang hatam Quran, bahkan ada yang hafal Quran. Alhamdulillah. Maka saya bilang, ini quote-nya Gus Miftah malam hari ini. Kita memang tidak selalu bertemu dengan orang baik, namun jadilah baik untuk setiap orang yang kita temui. Ya. Ustadz Yusuf Mansur ngaji. Ada sahabat saya, guru kita ini. Ustadz, berdiri, Ustadz. Jangan duduk, Ustadz. Berdiri aja gak kelihatan apalagi duduk. Berdiri Ustaz. Duduk aja ya. Berdiri Bu ya. Aduh, berdiri. Mbak Maya suka yang berdiri. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah di sini saya ketemu saudara kembar. Baru tahu. Bikin Mansur ya. Cadikin sehat ya. Insyaallah sama istri dan semua yang hadir sehat semua, amin. Dan ketemu abang dah saya yang masih istiqomah. Beliau nih kalau sholat mesti berjamaah dan mesti di awal waktu. Dan rupanya sampai sekarang masih. Haji Ponco, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Guru saya Gus Miftah bersama Bunda dan seluruh keluarga besar orang Aji dan para gus-gus yang hadir, Masya Allah, para tamu-tamu undangan yang lain, semua santri-santri Gus Miftah dan kakak-kakak dari Papua dan yang terutama istimewa yang lagi wisuda. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran wa huda. Amin ya Allah. Minhum ma jahilna warzuqna an-nahar waj'alhu lana Gus Miftah nih senantiasa mensupport saya sama istri dan keluarga besar Darul Quran. Dan dari dulu cintanya nggak pernah berubah. Alhamdulillahnya laki-laki normal. Ya. Masalah ya kalau nggak normal. Seneng alhamdulillah. Dan dari dulu emang saya udah bilang nggak bakal keuber rambutnya. Nggak bakal keuber. Mesti lebih panjang dia. Kita doakan mudah-mudahan Gus Miftah panjang umur, pesantrennya nanti berkembang menjadi universitas dan menjadi banyak hal kebaikan insya Allah. Buat adik-adik saya, anak-anak saya yang diwisuda pada hari ini dan juga buat semua, salah satu yang ingin saya sampaikan kepada diri saya adalah Al-Quran ini hidup banget. Al-Quran hidup benar-benar hidup. Gimana pikirannya aja. Ketika kita baca Quran itu, gimana kemudian kita pikirannya. Misal ketika kita ngaji surat Yasin. Di dalam surat Yasin ada cerita tentang kun fayakun. Maka saya para santri dengan izin Allah belajar. Ketika kemudian membaca surat Yasin, rasanya emang dapat kun fayakunnya Allah aja gitu. Ayo dengerin, ikutin. Innama amruhu. Ayo. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Jadi apa aja yang rasanya nggak mungkin tuh, ketika kemudian kita baca Yasin, kita bawa ini dengan kun fayakunnya, nggak ada yang nggak mungkin, mesti mungkin. Apa kayak gitu. Dan kemudian saya tularkan tuh ibu-ibu kepada yang lain, bapak-bapak pada yang lain. Apa sih yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu nggak yakin? Coba baca Quran.
Dan betapa dia itu emang hidup. Ada seorang suami, anaknya masuk rumah sakit. Wah, udah nggak ada harapan hidup anaknya. Izin Allah Gus, dia baca cuman 2 ayat ini aja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu aja dia baca. Dokter bilang ini anak kalau lahir nanti jantungnya bocor, otaknya begini, begitu, badannya pokoknya ini 5 hari. Tapi sejak dia itu dikasih tahu begitu, dia lebih memilih perkataan Allah ada kun fayakunnya. Ntar kita lihat betapa nih kalimat ini bukan kalimat kita, emang kalimat Allah. Masya Allah. Dia bilang sama istrinya, kita ngikut dokter enggak, mendingan dikeluarin daripada ntar jadi masalah juga. Dia bilang enggak apa-apa, pengen ngelihat aja anaknya kayak apa. Itu begitu keluar, emang bener jantungnya bocor, emang bener masalah ini anak. Tapi dia terus baca aja, terus baca. Dapat kira-kira 7, 8, 9, 10 masa kritisnya lewat. Lah ya anaknya itu membaik. Yang istimewa menjelang pulang tagihannya 27 juta di RSCM. Dengan santainya dia bilang, "Iyo kun fayakun innama amruhu." Dia sholat aja tuh di musola di masjidnya RSCM. Dia baca terus lagi innama amruhu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita. Ada orang datang ke dia ngasih kantong plastik. "Pak, Bapak tadi saya cari nih. Bapak butuh dah." Nih, dikasih tuh kantong plastik sama dia. Ini apaan? Duit itu. Assalamualaikum. Dia nggak pakai lihat, dia bawa langsung ke administrasi. Jumlahnya berapa? 27 juta. Dulu saya baca ayat ini ya. Ini pasti apal kalau anak-anaknya Gus Miftah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dulu saya punya impian ke Mesir. Pengen gitu ke Mesir. Dan kuliah di Al-Azhar Kairo. Tapi nggak kesampean. Pengen jalan-jalan ngelihat piramid, Sphinx, nggak kesampean. Sampai kemudian ketika mulai ngapalin Quran, saya ketemu surat Yusuf. Tadi saya bilang Quran ini hidup. Surat Yusuf kan bercerita tentang negeri Mesir. Saya minta tuh sama Allah diberi kesempatan membaca surat Yusuf di Mesir.
Surat Yusuf penuh isinya tentang bumi Kinana, bumi Mesir. Masya Allah, sesuai keyakinan nyampe. Terus saya lanjut tuh Gus, baca ya Haji Ponco dan teman-teman semua. Saya baca surat berikutnya, apalagi Gus berikutnya ya ini surat Hud. Surat Hud. 13 tahun kemudian saya nyampe ke makamnya Nabi Hud di Hadramaut di Yaman. Nangis saya Gus. Saya baca surat Hud ini di sampingnya makam Nabi Allah Hud di atas gunung. Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. 13 tahun loh. Daripada nabung mendingan baca surat Hud nyampe. Nih sebagai penutup, siapa yang belum pernah sampai ke Mekah Madinah? Ayo, siapa yang belum pernah nyampe Mekah Madinah? Siapa yang pengen ke Mekah Madinah? Ada ayat yang pasti apalnya. Ada ayat yang pasti apalnya insyaallah. Ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, diikat tuh bacaan ibu, diikat. Ayat ini cerita tentang Ka'bah, diikat. Baca aja tiap hari, bersolat sekali, percaya dah nyampe itu. Pengen sekalian ke Aqsa nggak? Pengen sekalian ke Palestina? Ayatnya juga pasti hafal juga. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min innahu huwas basir alim. Itu kalau dibaca satu ayat doang nyampainya ke 3 kota itu, Makkah, Madinah sama sono Palestina. Serius itu Quran itu benar. Saya memang suka ngomong tentang kaya ya karena saya miskin. Emang apa salahnya juga saya yang miskin cita-cita pengen kaya? Masa nggak boleh orang miskin pengen kaya? Lah tapi caranya saya kaya itu, saya baca ayat-ayat yang berkaitan sama Sulaiman. Berharap ketetesan. Ya alhamdulillah. Ya saya hafal itu di mana aja nih cerita tentang Nabi Sulaiman. Tak telusurin, ikutin, deng. Terus saya taruh aja di hati, saya taruh di pikiran, campurin aja udah sama darah sama daging. Terus saya bilang, ya Allah, salah satu karomahnya ayat-ayat ini, jadikan saya mithli Sulaiman. Ya alhamdulillah tuh. Ya udah nggak susah lah kalau mau jajan, mau kemana-mana. Ini penguat buat anak-anak saya, anak-anak Gus Miftah, anak-anak kami di pesantren Orang Haji, bahwa Quran itu kuat sekali. Dulu saya nggak pernah naik pesawat. Sebagai penutup, saya nggak pernah keliling Indonesia, apalagi keliling dunia. Terus saya ngeliatin nih surat Al-Kahfi. Saya ngeliat nih surat Al-Kahfi.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Itu saya baca tuh terus sampai nanti qala hadza rahmatun mir rabbi dengan afirmasi, kalau kata Gus Miftah guru saya, guru kita semua, sambil berafirmasi saya jadi Dzulqarnain bakal mengembara ke negara-negara yang aneh-aneh, yang mataharinya cuma 2 jam satu hari, yang mataharinya cuma 2 bulan dalam 1 tahun, ngelihat aurora, ngelihat inilah, ngelihat itulah, nempelnya sama apa coba? Sama Quran aja. Tapi sambil dibaca, sambil diikat tuh diri saya sama Quran, ngebayangin hatta idza balagha maghribasy syamsi hatta idza balagha matli'asy syamsi hatta idza balagha baina saddaini. Tapi bener Ji Ponco, kejadian loh, buka lo kulin bagus, sampai saya sama istri sampai ampun udah capek gitu, jalan-jalan capek sampai capek, serius ini, masya Allah. Nih nanti bakal ada yang nerima sedekah toh, bakal ada yang nerima zakat kan, jangan mau mesti pahit jadi orang yang bener lah, ngantri di jalur orang miskin, serius nih kita nerima begini nih, enggak yang begini nih. Nah supaya jadi yang begini, bagaimana? Bacanya ayat zakat, itu aja digencerin, jadi orang kaya. Serius. Dan banyak ayat-ayat zakat itu, alif lam mim diantaranya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum Itu aja bolak-balik. Ya Allah, saya emang nggak mau jadi orang miskin, saya mau jadi orang kaya. Saya emang nggak mau ngantri begini, nggak mau nerima beras, nggak mau nerima ikan, nggak mau nerima pakaian, nggak mau ngantri jadi mustahik. Saya maunya jadi muzaki. Terus pelototin ayat itu, baca. Nggak nyampe 6 bulan berdiri di depan rumah tuh, bagi kerudung lah, bagi inilah, bagi itulah. Ini kenyataan Gus, asli kenyataan. Saya kumpulin calon-calon pengusaha. Lu mau usaha apa? Oh saya mau usaha ternak apaan? Ini apa? Kenari. Oh luar biasa. Ya udah apalin alam taro, kenari jadi itu. Itu saya suruh Al-Baqarah Ji. Lu baca tuh Al-Baqarah balik, baca tuh Al-An'am bolak balik. Ya Allah, salah satunya adik saya. Adik saya 200.000 ayamnya. Enggak ngerti lah, pokoknya emang orang bilang begini, lah si Yusuf mah, oh, apa aja dibawa kepada dunia lah. Allah udah ngasih kok. Was'alullaha min fadlih, dimudahin lo nggak mau, pengen nggak lo? Bener Bu, adik saya itu Taslim namanya Mela. Dia bilang udah tuh baca Al-An'am itu, baca itu Al-Baqarah itu, bulak balik 5 tuh kandangnya, betul lagi, masya Allah. Gus Miftah pengen nikah lagi. Nggak berani baca ayat itu ya. Makanya dibacanya bukan yang ayat itu, bacanya At-Tolak. Bahaya. Udah Bu, pengen anak soleh, baca Luqman, baca surat Luqman, baca surat Ibrahim, pengen sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya terakhir saya bilang Quran ngefek. Quran itu ngefek. Ada Habib saya cium tangan sama dia, asli cium tangan dia. Ini namanya kita orang Betawi. Saya orang Betawi, diajarin sama orang tua, pokoknya ngeliat orang Arab cium tangan aja. Kak Ino juga ini kalau didandan pakai gamis gue cium tangan dia. Mukanya muka Arab banget, muka Habib dia ini. Dia kalau jalan sama saya dandanin, yang cium tanganin dia bukan saya. Saya cium tangan Gus sama dia nih, sama Habib nih. Saya bilang, Beb, Masya Allah. Apa dia bilang, lah terbalik, aneh cium tangan mente. Lah, enggak lah, Habib ini, zuriat Nabi saya cium tangan. Enggak. Ingat gak waktu ketemu di Hong Kong?
Maaf Beb, aneh belum punya pesantren. Aneh cuma nemenin Ustadz Arifin Ilham. Aneh nggak punya apa-apa. Tiba-tiba ente ngomong, Beb baca waqiah. Ini ada anak kecil nasihatin anak baca waqiah. Beb baca waqiah sehari sekali aja Beb. Nanti yang diundang Habib bukan Ustadz Arifin Ilham. Begitu saya ngomong, berani-beraninya saya ngomong begitu. Ini paham nggak? Ustadz Arifin Ilham pergi, dia bawa Habib. Berarti kan yang diundang Ustadz Arifin Ilham, Habib dibawa. Terus ketemu ngomong kita. Terus saya bilang baca nih waqiah, Beb. Nanti yang diundang Habib. Habib bisa ngajak siapa aja. Terus sejak itu kata Habib, saya bacanya tiap habis sholat. Alias saya ngajarin cuma 1 kali 1 waqiah, dibaca 5 kali. Masya Allah pesantrennya gedenya tampun. Kita datang sama Habib Syekh waktu kemarinan. Ini loh, Quran tuh nendang bener. Asli nendang bener. Ya, Allahumma arhamna. Terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alhu lana. Warzuqna dila. Semoga Ustadz Yusuf Mansur panjang umur, sehat terus. Sama, coba kalau pengawal-pengawalnya Abah itu pasti tahu. Kalau tadi ngomong Al-Quran itu nendang. Pengajian dimanapun, itu begitu hujan lebat, gitu kan. Hujan angin macem-macem. Itu tahu-tahu begitu kita ngaji sholawatan, mesti mandek. Tanya sama anak-anak itu. Ternyata satu Ustadz. Apa yang saya baca? Tabat yada. Kenapa? Karena di situ ada Abu Lahab dan Allah itu nggak mungkin menurunkan rahmatnya kalau ada Abu Lahab. Padahal hujan itu adalah rahmat. Makanya kalau pengen nolak hujan gampang, bacakan tabat yada, pasti rahmatnya nggak turun. Jadi kayak kemarin terakhir pengajian di Semarang, hujan lebat, bus, panitia bingung. Sudah, bacakan tabat yada, ya langsung mandek. Karena rahmatnya Allah itu nggak akan mungkin turun kalau ada Abu Lahab. Padahal hujan itu adalah rahmat. Makanya kalau hujan dibacakan tabat yada. Padahal Pak Ponco apalnya mau tabat yada tok. Nah, samanya kemarin saya dialog sama Pendeta Gilbert Lumindong di Jakarta. Kok ini sama pemahaman Al-Qur'annya, tetapi berbeda sikap ketika ketemu dengan orang yang berbeda agama. Saya bilang gini kakak-kakak Papua ya, saya itu orang yang sangat dekat dengan orang-orang non-Islam. Padahal saya itu sekian banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Iya. Nggak dibenci. Saya bilang begini, waktu itu Pendeta Gilbert tanya begini sama saya, Gus Miftah tersinggung nggak Asmirandah masuk Kristen? Siapa Asmirandah waktu itu ya? Saya bilang hak saya untuk tersinggung apa? Orang beragama itu pilihan dan hidayah itu urusan Allah yang memberi maupun yang mencabut. Terus kemudian Gus Miftah nggak tersinggung? Enggak. Gantian saya tanya, Pak Pendeta nggak tersinggung kalau ada orang Kristen masuk Islam melalui Gus Miftah? Oh enggak. Lah kenapa Pak Pendeta? Lebih baik orang Kristen masuk Islam melalui Gus Miftah, melalui jalan yang benar daripada Islamnya keras. Makanya hampir setiap akad pahing seperti ini biasanya ada yang masuk Islam. Entah itu agamanya ateis, nggak punya agama seperti ateis, orang yang percaya Tuhan nggak punya agama namanya agnostik, itu banyak. Karena kalau ateis itu nggak percaya Tuhan, kalau agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ada nggak yang mau masuk Islam? Ada juga, loh, tuh ada, kan Dani kok. Siapa yang masuk Islam? Oh kamu mau masuk Islam? Oh sini.
Saya bilang, karena ini pemahaman agama yang benar gitu loh. Ini setiap hari Ustaz, ada aja. Ini siapa ini? Ini satu. Berapa orang? 2 orang. Satunya mana? 2 orang. Sini semua. Loh kan? Baru dirasani malah nongol. Sini Mas, sini. Harus tuwek-tuwek ini. Pegang mic-nya. Namanya siapa Kak? Nama saya Anton Febrian Pancasamudra. Antonius Febrian Pancasamudra. Pak Antonius dari mana? Antonius itu dari baptis saya. Enggak, asalnya dari mana? Dari Magelang. Oh Magelang. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. Kak Eno, YouTube Kak Eno. Itu nama baptis. Nama baptis saya Antonius, Nius. Oh, Nius. Kalau kamu siapa? Salamun. Talamon. Pasti tegas loh Mon. Talamon. Kita hadirin Cak Dikin nih kita iki. Salamun dari mana? Magelang juga? Magelang Padang Gunung. Padang Gunung. Umurnya Pak Salamun berapa? 57. 57. Kalau Pak Antonius berapa? Saya 32. Oh, kamu 32? Mosok? Tak pikir saya kan loro. Serius 32? Iya. Iya. Belajar sama Pak Salamun kenal Gus Miftah dari mana? Dari TikTok. Luar biasa TikTok. Sangelang kayak TikTok gitu. Jangan-jangan Pak Salamun goyang pargo nanti begini. Pak Salamun. Assalamualaikum. 57 TikTokan. Pantesan tadi saya tanya nama kamu siapa? Kamu nanya. Nah. Ternyata salam. Kenapa pengen masuk Islam kenapa? Saya kepingin masuk Islam. Saya di tetangga saya itu kok ini mau ke masjid Jumatan itu, saya merasa aku kepingin pindah di agama Islam. Kenapa? Enggak usah berat. Saya enggak berat. Oh enggak berat. Saya sudah kretek saya di hati. Enggak ada paksaan. Enggak ada. Kamu enggak kenal Gus Miftah sebelumnya toh? Langsung ini belum pernah toh? Belum. Oh, belum pernah. Baru Salamun kenapa Mon? Dari kecil saya Kristen sampai umur 15 tahun. Terus Islam terus. Tapi kepingin di apa itu di. Oh dulunya ke. Oh wow. Biar mantep. Biar mantep. Yo santai kan tanamon. Iya. Ini gini Gus. Saya seneng Yuda, yes. Apa? Dia itu badut, penghibur orang anak. Oh dia badut, kamu badut toh? Badut Salamun. Coba badut Salamun dihibur dulu, hadap sana. Ini dia, hiburan dari badut Salamun. Nama panjangnya adalah Salamun ya hatta matla'il fajr. Nama saya Badut Salamun, suka menghibur anak jompo, orang jompo, juga menghibur anak yatim, menghibur bapak-bapak, ibu-ibu dengan kelincahan saya, dengan lucu saya. Tapi saya buta huruf, nggak bisa baca dan nulis ya. Kamu buta huruf? Dari kecil nggak sekolah. Oh nggak sekolah. Dilihat ya. Tepe atus kali nututi sabun wangi, Salamun ke Jogja mau kepengen di gitu. Makasih ya. Biasanya Salamun kalau diundang ke panti jompo itu sangoni berapa? Kadang dikasih 200, 500, kalau nggak punya duit ya toko saya sumbang aja dengan sumbang saya. aja. Sama bagi-bagi sedekah. Bagi-bagi sedekah. Saya juga minta doanya Gus Miftah karena saya juga punya YouTube-nya Badut Salamun. Gus sampah kok piye? Gus Miftah. Kok Gus Miftah itu? Miftah. Miftah ya Gus. Enggak ada giginya. Oh nggak punya gigi, nggak bisa ngomong tah Miftah. Pak Salamun punya istri? Belum. Oh belum. Kalau Antonius punya istri? Belum. Oh belum juga. Oh kalian jomblo semua toh? Iya. Santai saja. Ini gini Gus, ini tetangga. Oh kamu tetangga? Iya. Oh. Atau jangan-jangan kalian pacaran? Ya enggak Gus. Oh enggak. Boleh, Normal Gus. ya, normal ya. Ya enggak boleh. Kalau Pak Antonius apa kegiatan sehari-hari? Saya serabutan. Oh PNS, pegawai negeri serabutan. Iya. Ya udah sini agak sini, Pak Sadat sini. Enggak ada paksaan ya, kamu nggak kenal saya ya.
Enggak. Sini diutasikan sama Pak Jaksa, sama Ustadz Yusuf Mansur ini nanti yang mendatangkan saksi. Apa sini mohon salamun. Insya Allah. Bener ya, kamu nggak ada ketemu saya ya? Nggak ada paksaan? Enggak ada, Gus. Sukarela? Sukarela. Ya. Pesan saya satu, kamu boleh pindah agama tapi nggak boleh menjelekkan agama sebelum kamu. Ya. Ya ingat-ingat ya. Ya. Saya paling nggak suka orang pindah agama menjelekkan agama sebelumnya. Ada orang Islam pindah Kristen, jelek-jelekin Islam, pendeta Saifuddin. Ada orang Kristen pindah Islam, menjelek-jelekkan Kristen, Yahya Waloni. Itu nggak boleh. Itu merusak kerukunan, betul? Nah itu nggak boleh. Kalau pindah agama ya pindah agama saja, nggak usah menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Setuju nggak? Setuju. Kamu nggak boleh menjelekkan agama kamu sebelumnya. Kalau kamu menjelekkan agama sebelumnya, saya nggak mau mimpin kamu masuk Islam. Nggak boleh. Saya itu yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu banyak banget. Tapi saya bilang, saya nggak bangga. Sama sekali nggak bangga. Harus berangkat dari kesadaran, nggak boleh menjelek-jelekkan agama lain, nggak boleh menjelekkan keyakinan lain. Harus lebih baik. Kayak dulu udah di Corbuzier tanya sama saya begini, ibu saya non Islam, saya Islam. Bagaimana saya harus berbuat dengan ibu saya? Saya bilang, kamu harus lebih baik ketika menjadi orang Islam untuk berbuat baik kepada orang tua kamu. Jadi nggak boleh. Saya paling nggak suka dan saya nggak mau memaksa orang masuk Islam. Makanya tak doakan, tak bimbing, tapi syaratnya satu, tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya. Maka bahasa saya apa? Orang Indonesia itu nggak bisa move on. Pak Salamun tahu kenapa move on itu berat? Apa itu apa toh? Alah malah takon, waduh lah mendasu. Move on itu apa? Oh jomblo ya. Move on ki apa ya bahasa gampangnya ya? Apa deh? Hah? Apa? Move on gue itu bukan gak bisa melupakan, ya gak bisa melupakan lah. Kenapa move on itu berat Pak Salamun? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya, itu namanya Fon. Aku masih seperti yang dulu. Iya. Kamu tak nikahkan sama orang Papua, kamu Salamun. Aku masih seperti yang dulu. Suwe-suwe dikeletak ada cak diken nih kok kayak lucu ini. Ya ditirukan Gus Miftah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi begini, Nabi pernah ditanya begini, pernah mengatakan begini, janganlah seorang anak itu menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya, Nabi, emang ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada, siapa itu? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Artinya apa? Kalau kamu pengen jadi orang Islam, agama Islam tidak dihina oleh orang lain, gampang. Jangan menghinakan agama orang lain. Syaratnya itu, tolong dipenuhi. Jangan menjelekkan agama apapun. Kamu boleh jadi orang Islam, dan ciri orang Islam yang baik itu tidak menghina sesembahan orang lain, betul? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka orang lain akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Jadi kalau kamu ingin menjaga agamamu,
tolong jangan menghina agama orang lain. Nah, setelah kalian berdua bersahadat, dari sekian banyak yang hadir, kalian yang paling suci, dimulai dari nol kembali. Dosa-dosanya kemarin Pak Salamun, Mas Antonius, semuanya dimaafkan oleh Allah. Semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Maka doakan Ustadz Yusuf Mansur, doakan Gus Miftah, semuanya doakan. Mudah-mudahan kita semuanya bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Ya, tanda tangan sini Pak. Nah, Salamun sama ini si Antonius. Sini Mas Antonius. Sini Pak Salamun. Salamun. Nggih. Anak-anak untuk Ustadz Yusuf Mansur saksi 1 sama Pak Onco saksi 2. Nih tak kasih Al-Quran. Nanti dibaca ya. Tetap baik dengan keluarga kamu yang beragama non-Islam. Jangan menghina, jangan membenci. Tampakkan bahwa Islam itu bagus, indah. Kayak saya kemarin Ustadz itu, saya bilang begini. Kan Idul Adha, Natal kemarin saya mengucapkan selamat Natal nih. Selamat Natal bagi sahabat-sahabat saya Kristiani, rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku Miftah merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Langsung saya dihujat, Miftah jadi orang Kristen gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Saya jawab apa? Oh, siapa bilang? Kemarin saya tanggal 22 Desember mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, gak jadi Avenger. Maka tetap berbuat baik. Itu yang hari ini saya kembangkan di Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tetap akur, rukun di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila. Ya udah, nanti kamu ke rumah, tak kasih sarung di rumah ya. Kamu punya sarung nggak? Tak kasih sarung Salamun. Walaupun ukuranku lebih besar daripada punya kamu. Ya udah sini. Terima kasih Pak Salamun. Nanti ini diurus ke KUA untuk pemindahan status. Oh, ini punya kamu ya sayang ya. Oh, maaf sayang. Alhamdulillah. Asik mboten akad paing niku. Wis pokoke maneh kok warna menungso model apa ya wonten teng akad paing nggih. Lha kula suwun tenanan iki. Muga-muga malam akad paing niki dadi wasilah kula panjenengan sami pikantuk tiket swarganipun Allah. Syaratnya satu, orang yang ikut mujahadah di pondok pesantren Ora Haji tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menjelekkan apapun agamanya. Teman-teman kita Nasrani di belakang itu banyak, Bu. Teman-teman Katolik itu yang bantu kita parkir, bantu Bunda masak. Tadi jenengan masak makan itu yang bantu masak Bunda itu orang-orang Katolik di sini. Ayo. Dan jangan kemudian kita mengatakan apa? Orang meyakini agama yang dipeluknya itu benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Itu anak-anak santri Ora Haji ingat ya. Abah nggak mau kamu itu fanatisme yang nggak bertanggung jawab. Kamu harus yakin agama Islam paling benar, tapi kamu nggak ada hak menyalahkan agama orang lain. Lah nyatanya, saya kemarin di Semarang itu Ustadz, ada pendeta namanya Pendeta Indra Puspa. Itu lucu lagi. Gus, yuk bikin konten TikTok sama saya yuk. Loh, kenapa pendeta? Saya itu orang Kristen Gus, tiap hari lihat TikTok FYP-nya Gus Miftah terus. Saingannya Gus Miftah cuma satu, Ustadz Yusuf Mansur pokoknya itu. Kalau saya FYP, Ustadz Yusuf Mansur FPI. Makanya saya itu cinta dengan orang-orang ahli Quran seperti beliau ini. Makanya kita minta sama Allah sekali lagi, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di dunia, tapi sampai besok surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok Ramadan nggak ada akad paing, diganti dengan santunan anak yatim. Saya mau makan bersama teman-teman Papua dan anak-anak yatim. Besok insya Allah kita lanjutkan bulan Syawal. Dan Bapak Ibu yang mengendaki open house ke pondok,
pondok open house hanya dari tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Jadi selama 6 hari. Tanggal 2 sampai tanggal 7. Jangan datang setelah tanggal 7 pasti nggak ketemu. Jangan datang sebelum tanggal 2 pasti tidak saya temui. Karena tanggal 1 itu saya mau mesra-mesraan sama Bunda. Iya. Oleh-oleh bun matamu, oleh-oleh gitu. Jadi kayak Ustaz Yusuf Mansur itu loh, percaya dengan Al-Quran. Saya juga percaya Ustaz. Saya juga sering bilang Ustaz, untuk anak-anak jomblo seperti Salamun itu, kalau kamu suka dengan cewek, kok cinta kamu ditolak, pakai quote Qurannya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Tahlilan. Ngono Pak Ponco, macem-macem. Kamu malah nangis. Kupinang engkau dengan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya akan menghadiri resepsi pernikahanmu. Ustaz Yusuf Mansur satu ayat yang paling beliau suka baca. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur ditambah. Itulah alasan kenapa Ustadz Yusuf Mansur bersyukur punya istri. Supaya apa? Aman Mbak Mai, aman. Wonge cilik ini ya aman. Paling manuk ya cilik. Uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet, hayatu salam, mautu salam. Ini ijazah yang saya janjikan tadi sore. Ijazahnya Imam Abu Hasan As-Sadili, supaya kita kaya tapi berkah. Ini diwaca setiap bar sholat minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Niku diwaca ping 3 bare hadiah Fatihah ping pisan. Pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Sebelum kita membaca Fatihah 11 kali, saya minta 2 hadiah Fatihah. Ini Mas Adki pulang umroh perjalanan ke Indonesia, mudah-mudahan selamat. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah kedua untuk bapak ibunya Abah. Ini baru di rumah sakit Ustadz bapak saya. Didoakan mudah-mudahan segera pulih. Al-Fatihah. Untuk semua sahabat-sahabat saya, wabil khusus Ustadz Yusuf Mansur, Mbak Mai, Pak Kajati, mudah-mudahan istiqomah. Al-Fatihah. Ini hadiah Fatihah untuk kita semuanya. Setelah tadi membaca Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biya an ukhrana, dibaca Fatihah pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihin qadina wajatul rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dherekaken Jegang Kendur. Insyaallah kepanggih bulan Syawal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.